Izin Pak, perkenalkan nama saya Widiawanti Siregar, NPM 2215210062 dari kelas 4 reguler 2 SDA Malang. Di sini saya akan menjelaskan siklus kedua dari CFD. Circular Flow Diagram dalam kegiatan ekonomi. Circular Flow Diagram atau disebut dengan diagram interaksi antar pelaku ekonomi adalah sebuah diagram yang menggambarkan hubungan timbal balik atau interaksi timbal balik antara pelaku dalam kegiatan ekonomi yang membentuk sistem tertentu, serta diwujudkan dalam arus melingkar. Adapun pelaku-pelaku ekonomi ialah satu, rumah tangga produsen atau disebut dengan RTP, di mana ialah kelompok masyarakat atau badan usaha yang melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang dan jasa. Kedua, rumah tangga konsumen atau disebut dengan RTK. RTK sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen, di mana konsumen juga berperan sebagai pemilik faktor-faktor produksi, akan menjualnya kepada produsen dengan menerima pendapatan dalam bentuk sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Ketiga, rumah tangga pemerintah atau RTM. Rumah tangga pemerintah ini berperan untuk mengatur, mengendalikan, dan mengadakan pengawasan jalannya perekonomian suatu masyarakat melalui kebijakan-kebijakan seperti kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri atau RTLN, di mana masyarakat luar negeri berperan dalam melakukan perdagangan internasional berupa kegiatan ekspor ataupun impor, maupun kerjasama ekonomi regional dan internasional. Adapun circular flow diagram dua sektor, di mana kegiatan ekonominya melibatkan RTP dan RTK. RTP berperan sebagai penjual dan sebagai pembeli faktor produksi, serta RTK sebagai pembelinya, di mana harga ditentukan oleh penawaran RTK dan permintaan RTP, yang transaksinya dilakukan dalam pasar barang produksi. Kalau kita lihat dari circular flow diagram dua sektor, ialah terdapat dua pelaku ekonomi seperti rumah tangga produsen yang tugasnya menciptakan barang dan jasa, serta rumah tangga konsumen yang bertugas seperti masyarakat atau keluarga. Baik, di sini terdapat pasar input, di mana pasar input ini merupakan pasar faktor produksi yang berkaitan dengan bahan-bahan produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia. Contohnya itu baik berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau kewirausahaan. Terus siapa yang memiliki faktor produksi ini? Faktor produksi ini dimiliki oleh masyarakat atau rumah tangga konsumen. Baik, di sini ada pasar output atau pasar barang dan jasa, di mana pasar barang dan jasa ini sudah memenuhi proses produksi yang sudah siap untuk diperdagangkan, mau itu barang maupun jasa. Baik, kita bahas akan alur diagram dua sektor, di mana perhatikan rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksinya seperti masyarakat, dia memiliki tanah yang untuk disewa, tenaga kerja yang bisa dihasilkan ke rumah tangga produsen. Adapun rumah tangga konsumen menyerahkan melalui pasar input kepada rumah tangga produsen, baik itu berupa tanah, tenaga kerja, modal, atau kewirausahaan. Kemudian alur keduanya ialah pasar uang, di mana rumah tangga produsen ini memberikan balas jasa atau timbal baliknya berupa uang sewa kepada rumah tangga konsumen. Jadi perhatikan ada arus barang ataupun arus uang yang dilakukan oleh rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Baik, di sini ada circular flow diagram tiga sektor, di mana kegiatan ekonominya melibatkan RTP, RTK, dan RTM, mana penghasilan dan pemasukan pemerintah didapat dari adanya pajak yang dibayarkan oleh produsen dan konsumen. Pajak ini digunakan untuk memberikan barang dan jasa dari faktor produksi barang sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, di mana rumah tangga konsumen memberikan faktor produksinya seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya ada hubungan timbal baliknya seperti balas jasa yang diberikan oleh rumah tangga produsen, yaitu memberikan berupa uang seperti sewa, upah, bunga, ataupun laba kepada rumah tangga konsumen yang berfungsi untuk sebagai penyedia faktor produksi. Rumah tangga produsen ini memberikan barang atau jasa kepada rumah tangga konsumen yang akan dijualkan melalui pasar output kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga masyarakat. Contohnya itu barang ataupun jasanya yang bisa dilihat seperti makanan atau segala hal yang diperlukan oleh masyarakat. Tadinya itu di mana rumah tangga produsen melakukan penjualan, maka rumah tangga konsumen ini memberikan balas jasa, yaitu berupa pembayaran atau pembelian yang sudah diterima dari balas jasa yang telah dihasilkan dari rumah tangga produsen. Baik, di sini ada pemerintah. Pemerintah sini berperan dari adanya pasar input. Jadi pemerintah juga memerlukan faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaannya dari masyarakat atau rumah tangga konsumen, dan memerlukan bahan-bahan berupa proses produksi dari masyarakat konsumen. Jadi rumah tangga konsumen ini menyediakan faktor produksi untuk pemerintah. Jadi adanya timbal baliknya, pemerintah akan memberikan balas jasa berupa uang kepada rumah tangga konsumen. Perhatikan bagian pemerintah.
Pemerintah juga berperan kepada rumah tangga produsen seperti penyediaan barang-barang yang digunakan atau yang diperlukan oleh masyarakat umum, seperti jalan tol, jembatan, sekolah, rumah sakit, baik kepada rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Begitu juga dengan pasar output, seperti penyediaan PLN, Pertamina, dan lain-lain. Selanjutnya ada hubungan timbal balik atau balas jasanya, baik kepada rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Kepada pemerintah yaitu pembayaran berupa uang. Selanjutnya juga, selain pemerintah berperan sebagai produsen atau menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan umum, pemerintah juga berperan sebagai konsumen, di mana pemerintah memberikan barang dan jasa yang dihasilkan dari rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen seperti pemerintah memerlukan peralatan kantor, memerlukan mobil dinas, dan lain sebagainya. Dari pasar output tersebut, rumah tangga produsen yang masuk kepada pemerintah, begitu juga pemerintah akan melakukan pembayaran atas balas jasa yang sudah diterima dan sudah didapatkan dari pasar output atau rumah tangga produsen. Selanjutnya perhatikan arus kepada rumah tangga produsen dan rumah tangga konsumen, di mana pemerintah berperan sebagai pengatur kebijakan. Nah, pemerintah berperan memberikan subsidi kepada rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Subsidi ini bisa berupa bantuan atau seperti kemudahan dalam melakukan ekspor kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya, rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen tersebut akan memberikan balas jasa kepada pemerintah berupa pembayaran pajak. Jadi adanya timbal balik masing-masing antar pelaku ekonomi. Berikutnya adalah sirkular polo diagram 4 sektor, di mana kegiatan ekonominya melibatkan semua para pelaku ekonomi, yakni RTP, RTK, RTN, maupun RTLN. Masyarakat luar negeri berinteraksi melalui kegiatan perdagangan baik itu ekspor ataupun impor barang dan jasa. Kegiatan perdagangan akan menguntungkan pemerintah dari adanya sektor pajak ataupun devisa. Di sini ada penambahan dari pemerintah maupun masyarakat luar negeri. Mari kita perhatikan diagram dari 4 sektor, di mana rumah tangga konsumen memberikan faktor produksinya kepada rumah tangga produsen. Selanjutnya akan melakukan balas jasa atau berupa timbal balik, berupa pembayaran uang, sewa, atau keuntungan berupa upah kepada rumah tangga konsumen atau masyarakat. Rumah tangga produsen ini memberikan barang ataupun jasa yang sudah siap dipakai atau sudah siap dijual untuk dilakukan kepada pemerintah. Selanjutnya rumah tangga konsumen ini melakukan pembayaran atas barang dan jasa yang sudah didapatkan dari rumah tangga produsen. Selanjutnya pemerintah juga sebagai produsen, di mana pemerintah memproduksi barang dan jasa untuk kepentingan umum. Di sini ada hubungan timbal balik bahwasanya pemerintah mendapatkan pembayaran atas barang dan jasa yang telah dihasilkan. Berikutnya pemerintah juga akan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa tersebut dengan memberikan subsidi kepada rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Timbal baliknya seperti membayar pajak kepada pemerintah. Selanjutnya pemerintah memerlukan faktor produksi dari masyarakat. Nah, di sini pasar input atau faktor produksi ini masuk kepada pemerintah dan membalas terhadap faktor produksi berupa pembayaran timbal balik berupa upah, sewa, ataupun lainnya. Perhatikan, ada masyarakat luar negeri di mana peran utamanya ialah melakukan ekspor ataupun impor. Yang dilakukan untuk ekspor faktor produksi berupa bahan-bahan, tenaga kerja, ataupun ekspor impor barang yang dimana masyarakat luar negeri ini melakukan impor dari negara lain masuk kepada negaranya. Pasar input ini dilakukan oleh masyarakat luar negeri dengan memerlukan ekspor dari masing-masing negara yang menyediakan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen ataupun rumah tangga konsumen. Selanjutnya masyarakat luar negeri ini akan melakukan balas jasa atas impornya berupa pembayar uang atau pembelian kepada rumah tangga produsen maupun rumah tangga konsumen. Jadi masyarakat luar negeri ini memberikan balas jasa melalui pasar output kepada rumah tangga produsen dan kepada rumah tangga konsumen. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.